Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril Febriansyah, NPM 24190250, Prodi Penjas, kelas A7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Fisiologi Olahraga dalam topik ambang batas aerobik. Pendahuluan. Ambang batas aerobik merupakan salah satu konsep penting dalam fisiologi olahraga yang digunakan untuk memahami bagaimana tubuh memanfaatkan oksigen saat berolahraga. Konsep ini membantu menentukan intensitas latihan yang paling efisien untuk meningkatkan daya tahan dan performa olahraga. Ambang batas aerobik juga menjadi dasar dalam perencanaan latihan endurance bagi atlet maupun individu yang ingin meningkatkan kebugaran. Selanjutnya yaitu, apa itu batas ambang aerobik? Ambang batas aerobik adalah titik intensitas latihan di mana tubuh mulai memproduksi laktat sedikit lebih cepat dari kondisi istirahat. Namun, sistem tubuh masih mampu membersihkannya secara seimbang. Pada titik ini, metabolisme menggunakan oksigen secara optimal untuk menghasilkan energi. Secara umum, ambang aerobik terjadi pada 50-60% VO max pada orang kurang terlatih dan 70-80% VO max pada atlet. Selanjutnya yaitu mekanisme fisiologis ambang aerobik. Saat seseorang berolahraga pada intensitas ringan hingga sedang, tubuh mengandalkan oksigen untuk mengoksidasi lemak dan karbohidrat sebagai sumber energi. Seiring meningkatnya intensitas, produksi laktat juga sedikit meningkat, namun masih dapat membersihkan oleh tubuh. Ambang aerobik menunjukkan titik di mana pengguna oksigen masih dominan dan sistem kardiovaskular bekerja stabil, tanpa peningkatan tajam ventilasi maupun denyut jantung. Seterusnya yaitu ciri-ciri ambang aerobik. Frekuensi napas masih teratur dan meningkat secara linear. Yang kedua yaitu denyut jantung berada di zona rendah sedang 60-70% HR max. Yang ketiga yaitu produksi laktat stabil dan tidak menumpuk. Yang keempat yaitu menggunakan lemak sebagai sumber energi masih dominan. Yang kelima yaitu tubuh mampu mempertahankan aktivitas dalam waktu lama tanpa kelelahan signifikan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi ambang aerobik. Ambang aerobik dipengaruhi oleh berbagai faktor fisiologis seperti kapasitas paru-paru, efisiensi jantung, jumlah mitokondria otot, serta mampu metabolisme sel. Selain itu, faktor eksternal seperti usia, jenis kelamin, tingkat latihan, gizi, hidrasi, dan genetik juga berperan penting. Latihan yang konsisten dapat meningkatkan ambang aerobik melalui peningkatan fungsi kardiovaskular dan adaptasi otot. Seterusnya yaitu cara menentukan ambang aerobik. 1. Tes laboratorium, yaitu tes VO max berbasis gas analyzer, pengukuran kadar laktat, darah bertahap, ventilatory threshold VT1. Yang kedua yaitu tes lapangan, lari atau big test bertahap. Yang kedua yaitu zona denyut jantung 60-75% HR max. Yang ketiga yaitu talk test masih dapat berbicara dengan lancar selama aktivitas. Manfaat melatih. Seterusnya yaitu manfaat melatih ambang aerobik. Melatih ambang aerobik dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam menggunakan oksigen secara lebih efisien. Latihan ini meningkatkan kapasitas aerobik, menurunkan produksi laktat pada intensitas tertentu, dan mengoptimalkan pembakaran lemak.
Secara jangka panjang, peningkatan ambang aerobik berkontribusi pada daya tahan yang lebih baik, pemulihan lebih cepat, serta meningkatkan performa dalam olahraga ketahanan seperti lari, bersepeda, dan renang. Seterusnya yaitu contoh latihan untuk meningkatkan ambang aerobik, yaitu continuous training intensitas ringan sedang selama 30-60 menit. Lari, tempo, tempo run. Bersepeda atau berenang kecepatan stabil. Latihan zona denyut jantung 60-75% di Armak. Frekuensi 3-5 kali per minggu. Latihan konstan dan bertahap dapat secara signifikan meningkatkan ambang aerobik. Kesimpulan, ambang batas aerobik merupakan indikator penting dalam fisiologi olahraga. Untuk menentukan intensitas latihan yang optimal, dengan memahami dan melatih ambang aerobik, seseorang dapat meningkatkan efisiensi sistem kardiovaskular, meningkatkan daya tahan, serta mengoptimalkan performa olahraga. Konsep ini sangat penting bagi atlet olahraga, ketahanan, maupun individu yang ingin meningkatkan kebugaran melalui latihan yang terstruktur dan aman. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.